Meminta izin atau meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan, baik dalam dunia kerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah, misalkan Anda minta izin pada pasangan atau atasan Anda untuk pergi keluar sebentar. Atau contoh lain, Anda minta rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan untuk Anda. Atau Anda minta tolong pasangan atau anak untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Nah, cuma seringkali ketika kita melakukannya, kita ini membuat kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan ini malah membuat orang lain jengkel. Jadi, kalau orang sudah jengkel, kira-kira ya, apakah mereka akan mengiyakan permintaan kita? Kecil kemungkinannya ya. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan belajar kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita meyakinkan orang lain. Dan tentu saja, bagaimana tips-tips yang tepat untuk melakukannya. Jadi langsung dicek ya. Topik episode kali ini adalah tentang persuasi. Meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Sesuatu yang nggak mudah-mudah juga ya. Karena saya menjumpai banyak orang masih melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan seorang yang profesional sales profesinya bisa masih melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar. Contohnya, saya pernah ngalamin nih di telepon seorang sales. Dia berkata, "Pak, tolong Pak, invest atau beli di produk saya nih. Bulan ini Pak, target saya masih belum terpenuhi. Jadi Pak, tolong bantu ya supaya target saya tercapai ya." Ya dalam hati sih saya berkata, itu kan target Anda ya, saya sih nggak peduli gitu ya. Atau mungkin contoh lain, misalkan aja seorang pimpinan perusahaan yang berkata begini kepada anak buahnya ya. "Oke, tolong ya kalian semua kerja keras supaya target saya bulan ini tercapai. Saya ini kan kepingin beli mobil baru. Jadi kalian ya tolong harus tutup target supaya nanti saya bisa beli mobil baru ya." Nah kira-kira ya, apa anak buahnya terinspirasi? Saya yakin nggak ada ya. Yang mau beli mobil kan bapak ya, apa kepentingan kita ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kesalahan yang sering terjadi. Dalam episode ini kita akan belajar kesalahan-kesalahan tersebut. Harapannya apa? Ya supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan supaya pembelajaran lebih mengena, kali ini saya akan bawakan dalam sebuah skenario. Ngomong-ngomong, skenario ini adalah kisah nyata yang dialami sendiri oleh Gwen. Jadi seperti apa skenarionya? Yuk kita bareng-bareng lihat ya. Jadi ceritanya besok ini hari libur, tanggal merah. Jadi ada seorang anak, namanya adalah Gwen. Nah ini minta libur-libur malam-malam mau nonton. Nah cuma kan dia mesti minta izin dulu nih. Kira-kira gimana nih minta izinnya? Kita pelajari dulu ya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Jadi, saya ingin nonton. Loh tapi sekarang bukannya udah jam tidur ini? Tapi saya ingin nonton. Pokoknya saya ingin nonton. Saya nggak ingin tidur. Lah terus ini gimana? Udah kemalaman ini. Daddy, pokoknya saya ingin nonton. Nah, itu tadi contoh kesalahan yang pertama, yaitu memaksa. Berharap kalau menggunakan kekerasan ya, marah-marah, itu nanti permintaannya akan dikabulkan. Kalau yang versi anak kecil, biasanya mereka marah-marah, teriak-teriak, ada yang sampai gulung-gulung di lantai gitu ya. Kalau yang versi orang dewasa, ya seringkali mereka menggunakan teknik yang namanya apa? Hard sell. Terus-menerus berusaha untuk meminta. Pernah nggak Anda ya disuruh memberi sesuatu, Anda sampai dikejar-kejar, diteleponin. Akhirnya bagaimana? Anda juga merasa jengkel. Dan kalau Anda udah merasa jengkel, apa iya akhirnya Anda mengiyakan permintaan mereka? Enggak juga ya. Oleh karena itu, memaksa ini saran saya jangan dilakukan. Pantang menyerah boleh, tapi jangan sampai memaksa atau apalagi menggunakan kekerasan. Daddy, saya ingin nonton. Daddy, please, saya ingin nonton. Soalnya ini kan sudah lama saya nggak nonton. Please, Daddy. Tadi adalah contoh kesalahan yang kedua, yaitu memelas.
Memelas artinya Anda meyakinkan orang lain tapi menggunakan kepentingan Anda sendiri. Anda berharap dengan itu orang akan kasihan dan akhirnya mengiyakan permintaan Anda. Kalau yang di video tadi, ya yang Gwen itu mungkin versi ekstrimnya ya, sampai mohon-mohon, melas-melas gitu ya. Kalau yang versi tidak terlalu ekstrim, mungkin seperti contoh-contoh yang saya berikan tadi ya. Seorang sales yang berkata, "Pak, tolong ya dibeli karena saya harus tutup target ini." Nah, intinya adalah menggunakan kepentingan Anda sendiri untuk meyakinkan orang lain. Apakah taktik ini bisa berhasil? Ya mungkin 1-2 di awal ya. Tapi nggak bisa terus-menerus Anda mengharap orang mengasihani Anda. Jadi teknik memelas ini bukanlah fondasi yang cocok jika Anda menginginkan sukses dari jangka panjang. Oleh karena itu, hindari juga ya kesalahan yang ini. Daddy, ini saya bikin nonton Power Rangers ini. Ini keren ini filmnya. Anda nggak bisa meyakinkan orang lain hanya dengan memberikan data, fakta yang lebih panjang dan lebih detail. Orang sering berpikir, semakin lama saya berpresentasi, semakin detail, maka orang akan semakin percaya. Tapi kenyataannya nggak begitu. Orang mendengarkan tambah lama, tambah sumpek, tambah pusing. Dan ketika orang tambah sumpek, tambah pusing, akhirnya mereka gimana? Ya mereka menolak. Tidak mengiyakan permintaan Anda ya. Jadi semakin panjang Anda berkata-kata, belum tentu itu akan membuat orang lain berkata ya. Jadi itu tadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita meyakinkan orang lain. Ayo ngaku, pernah buat kesalahan serupa nggak? Kalau iya, ya jangan diulang lagi kalau bisa ya. Nah tapi Pak, gimana sih cara meyakinkan orang yang tepat? Yang pertama tentunya Anda harus sampaikan dengan asertif, artinya sampaikan dengan jelas apa yang jadi keinginan dan kemauan Anda. Gunakan juga nada bahasa yang sopan tapi tegas. Jangan Anda pakai nada bahasa yang marah-marah, apalagi berlagak bos ya, itu nggak mungkin diiyakan. Nah setelah itu Anda juga bisa simak beberapa tips berikut ini ya, yang langsung nanti saya peragakan sama Gwen deh. Jadi boleh nggak saya nonton film? Soalnya kan besok juga libur, jadi nggak usah bangun pagi-pagi. Nggak lama-lama kok, cuma 1 episode aja. Oke, bagus ya. Jadi kalau minta sesuatu, alasannya logis, bisa diterima, tentu aja kemungkinan diiyakan akan lebih besar. Bukan berarti pasti diiyakan loh ya. Teknik komunikasi yang efektif hanya akan membuat kemungkinan diiyakan itu meningkat, bukan berarti 100% bakal diiyakan. Jadi tadi gunakan alasan yang logis. Untuk tips yang ini saya beri penjelasan dulu di depan ya. Seringkali kalau kita meyakinkan orang lain, kita itu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri aja. Akhirnya jadilah kesalahan seperti yang memelas. Contohnya, tolong dong bantu saya supaya target saya tercapai. Ya orang nggak peduli ya. Nah tipsnya adalah pikirkan kepentingan orang lain. Jikalau memungkinkan, carilah apa yang sekiranya bisa didapat orang lain atau dengan kata lain kepentingan mereka saat mereka nanti menyetujui permintaan Anda. Atau ini istilah kerennya adalah WIFM, What's in it for me? Apa yang mereka dapat dari mengiyakan permintaan Anda. Nah berikut adalah contohnya dalam skenario-nya si Gwen. Jadi boleh nggak saya nonton film? Soalnya kan besok libur. Sambil Dedi nunggu, Dedi boleh main game. Soalnya seharian kan sudah kerja capek-capek itu. Bolehlah main game sebentar, nanti baru kita tidur. Jadi itu tadi Anda sudah belajar tips-tips sederhana dalam meyakinkan orang lain. Apa saja tuh tadi tips-tipsnya? Yang pertama, hindari melakukan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan orang, seperti memaksa, memelas, atau justru menjelaskan dengan panjang lebar.
Setelah itu, ketika Anda menyampaikan, sampaikan dengan nada bahasa yang asertif, artinya tegas tapi sopan. Anda bisa tunjang alasan Anda dengan data yang logis, dan setelah itu Anda pikirkan kepentingan orang lain. Artinya, apa sih yang mereka dapatkan dengan mengiyakan permintaan saya? Jikalau Anda menerapkan ini, niscaya maka kemungkinan orang lain mengiyakan permintaan Anda akan meningkat jadi lebih besar. Jadi tadi tips-tipsnya semoga bermanfaat, membuat Anda lebih jago persuasi, meyakinkan orang lain sesuai dengan keinginan Anda. Nah, jika Anda suka video ini, Anda boleh pertimbangkan untuk subscribe di channel ini, dan sampai ketemu on the next video.